Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi darin amin. Al-babus samin fil adab ma'al kutub. Bab yang ke-8 fil adabi, di dalam adab-adab ma'al kutubi, bersama kitab. Adab terhadap kitab, yang mana kitab tersebut adalah merupakan alat ilmu, dan wa ma ta'allaq bi tahsiliha, dan apa saja yang berkaitan dengan sesuatu yang menghasilkan ilmu dengan sesuatu tersebut, dan cara meletakkannya dan cara penulisannya. Ada 5 adab. Ilan qal as-salis, pertengahan yang kemarin ya. Idan nasakha min kitabin aw tawalahu fala yadh'uhu alal ardi mafrushan. Nih. Kalau menyalin kitab atau memutalaah, maka jangan meletakkan kitab tersebut di atas tanah atau lantai, terserah ya. Mafrusan, dalam keadaan terhampar. Bal yaj'alhu baina kitabain aw syai'an aw karasil kutub. Akan tetapi jadikan kitab tersebut antara 2 kitab, biar nanti maksudnya kitab tadi ndak agak biar jahitannya tuh ndak begitu atau di antara 2 sesuatu, 2 benda, terserah, bukan kitab. Atau karasil kutub, atau letakkan kitab tersebut di tempat kitab yang khusus atau meja kitab khusus yang sudah terkenal. Li'alla yasra' taqti'a habkihi, agar tidak cepat rusak jilitan kitab tersebut. Wa idza wada'aha fi makanin masfufah faltakun ala karasi aw tahtaha khashabun aw nahwu. Ini sudah kemudian. Dan apabila meletakkannya di tempat yang masfuf, ya, di tempat masfufatan, dalam keadaan disusun gitu ya, maka faltakun, jadikan kitab tersebut ala karasi, di atas kursi, jangan taruh di bawah lantai. Atau kalau enggak, au tahtaha khashabun, atau di bawah kitab tadi ada kayu atau semacamnya, pokoknya enggak ketemu langsung dengan lantai gitu ya. Wala yadha'aha alal ardi, dan jangan meletakkan di atas tanah atau di atas lantai sama ya. Kaila tatanadda, agar tidak lembab atau cepat rusak, tabtali atau tabli ya. Atau rusak, lembab atau rusak. Dia taruh di atas kitabnya. Walhasil di bawahnya harus ada lemeknya gitu ya. Lemek yang sekiranya enggak lembab. Kalau lemek plastik itu sama aja lembab. Wa idza wada'aha ala khashabin aw nahwihi, kalau diletakkan di atas kayu atau semacamnya, atau mungkin di atas dampar gini ya, disusun gitu ya. Ja'ala fawqaha wa tahtaha ma yasunuhu amma yusadimuha min haitin aw ghairihi. Kalau diletakkan di atas tempat atau kayu, pokoknya di atas apapun ya gitu ya, atau yang lainnya, ditaruh di satu tempat, disusun gitu kitabnya, maka jadikan di atasnya, taruh di atasnya dan di bawahnya atau di sekitarnya gitu ya, ma yasunuhu, apa yang dapat bisa mencegah kitab tersebut, bisa melindungi kitab tersebut, amma yusadimuha, dari sesuatu yang dapat menjatuhkan bertabrakan gitu maksudnya. Apa tadi? Dari sesuatu yang akan jatuh kepada kitab tersebut, dapat melindungi sesuatu dari yang bakal jatuh gitu ya kepada kitab tersebut. Sehingga nanti misalkan kejatuhan sesuatu tidak langsung ke kitab tadi,
Jadi nanti terlindungi oleh pelindung tadi. Yang aman ya lemari, gitu ya, yang aman. Ya kalau yang jatuh itu kecil, kalau yang jatuh besar bisa berantakan kitabnya gitu maksudnya. Jadi taruh apa tadi? Buat pengaman gitu ya. Kasih tutup di atasnya, di bawahnya. Min haitin aw ghairih. Dari ini ya, penutup atau yang lainnya lah begitu ya. Pokoknya kasih tutup gitu ya. Kasih tutup. Wa yara'il adab fi wad'il kutub, dan memperhatikan adab-adab dan memperhatikan adab fi wad'il kutubi, di dalam meletakkan kitab. Bi'tibari ulumiha, dengan memperhatikan namanya sesuai dengan ilmu di dalam kitab tersebut. Meletakkan kitab, memperhatikan adab-adab di dalam meletakkan kitab sesuai dengan memperhatikan ilmunya. Wa syarafiha, dan kemuliaan ilmu tersebut. Karena ilmu ini ada yang lebih mulia gitu ya. Satu sama yang lainnya beda kemuliaannya. Tafsir sama nahwu ya beda gitu ya. Nahwu nggak ada apa-apanya. Tafsir sama fikih beda juga. Tafsir itu tafsir di bawahnya Quran gitu ya. Setelah itu baru hadis, setelah itu baru fikih gitu ya. Au musannifiha gitu ya. Atau juga sesuai dengan pengarangnya, gitu ya, sesuai dengan pengarangnya juga. Kalau kitabnya sama, misal sama-sama tafsir atau sama-sama kitab apa, maka nanti sesuai dengan pengarangnya. Misal satu contoh. Kitabnya misal ada karangannya kitab, kan di sini kan sesuai dengan pengarangnya kan. Ya. Misal karangannya Imam Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, itu ya misalkan ya. Terus ada juga yang satunya kitabnya Imam Haddad Silsilah. Kira-kira kalau dari segi apa namanya? Kalau dari segi kedudukan ya pasti Imam Abdullah bin Abu Al-Idrus Al-Akbar gitu. Nah, maka nanti ketika ada kitabnya dua ini mau kita taruh, terus kita taruh numpuknya begini, yang kira-kira yang di bawah kitabnya siapa? Imam Haddad, di atasnya baru kitabnya Imam Abu Bakar Abdullah bin Abu Al-Akbar. Kenapa? Karena kedudukannya lebih tinggi Abdullah bin Abu Al-Akbar. Oh ya, misal seperti itu. Kan mereka punya kitab kan, Silsilah Haddad, itu Imam Haddad. Ada kitab-kitab ya juga Imam Abdullah Adus juga punya kitab tasawuf. Kan sama-sama tasawuf kan. Nah, cara meletakkannya kalau ditumpuk maka Imam Haddad di bawah. Nanti di atasnya Abu Bakar Abdullah bin Adus Al-Akbar. Dari segi makom memang ya wa jalalatim, dan juga dari segi kepakaran mereka, dari makom juga kemuliaan juga ya lebih Abu Bakar Al-Idrus Akbar ya, jauh kalau kita bahas makom jauh. Walaupun Imam Haddad ini menyandang makomnya Habib Abdullah bin Al-Idrus Akbar, Imam Haddad ini nyandang di dalam diri Imam Haddad itu ada makomnya Imam Abdullah bin Abu Al-Idrus Al-Akbar. Ketika masih kecil, nyantang sedikit ya, Imam Haddad ini kan kena penyakit cacar kan, sampai beliau ini buta, tidak melihat, karena penyakit tadi. Jadi Imam Haddad ini mulai kecil sudah buta, ya. Tapi alim gitu ya. Kitabnya kita kaji malah berkah gitu ya. Apa enggak berkah Imam Haddad
Ya, setiap tahun dikaji untuk apa? Ya semuanya. Ya, silsilah haddad. Beliau kondisinya buta. Tapi dia memiliki kedudukan qutbul irsyad, qutbud dakwah wal irsyad. Pusatnya dakwah dan irsyad petunjuk. Kitab-kitabnya seperti itu isinya. Tapi beliau orang yang buta karena penyakit cacar. Ya. Ketika kena penyakit cacar, orang tuanya ini apa tadi? Ziarah ke makamnya Al-Imam Al-Habib Abu Abdullah bin Al-Idrus. Ditaruhlah bayi ini di situ, masih kecil ya, anak di situ. Ya. Dengan bernadar, ya Imam, anak saya ini gitu ya. Kalau sekiranya tidak manfaat biar mati aja. Gitu ya. Kalau sekiranya manfaat ya alhamdulillah biar hidup. Gitu ya. Apa ya? Hidup tidak manfaat. Kan sudah buta kan. Ya. Ternyata hidup anak ini, gitu ya. Ternyata ditinggal balik lagi hidup. Berarti manfaat. Nah, gitu ya. Manfaat. Kemudian ketika sudah berlanjut gitu ya, ketika sudah dewasa, sudah belajar, Imam Abdullah bin Adrus ini ditawari makom. Jadi zaman dulu ini makom itu dijajakan gitu ya. Kalau sekarang nggak ada kan. Makom itu dijajakan. Ente pengen enggak makom ini gitu. Tak kasih gitu ya. Ente tak kasih makom ini, tak kasih makom gitu. Kalau dulu makom seperti itu. Termasuk Imam Haddad ini pernah ditawari makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Hebat kan? Apa Abdul Qadir ini? Qutbul Ghaus, Sultanul Aulia. Tapi di zamannya bukan selama-lamanya. Di zamannya beliau adalah Sultanul Aulia. Karena Sultanul Aulia pasti mesti enggak satu orang gitu ya. Walhasil bergantian lah. Beliau adalah Sultanul Aulia. Wah, makomnya luar biasa. Qutbul Ghaus, ya. Wali yang diberi mandat untuk menolong Al-Ghaus. Menolong orang yang hidup di dunia dan urusan dunia dan akhirat. Kalau Faqih Muqaddam itu hampir sama makomnya dengan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau ini sama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, juga Qutbul Ghaus, cuma beliau ini dominannya di barzakh. Kalau Faqih Muqaddam. Ya. Jadi kalau di barzakh nanti penolongnya Faqih Muqaddam. Maka tadi kita Fatihah Sinar Faqih Muqaddam Muhammad Al-Ba'alawi gitu. Jadi setiap saat, setiap sholat kita tawasul sama mereka. Ya. Yang ya terserah mau ke siapa saja. Tapi kalau ada adat syekhina guru-guru kita biasanya ya, beliau ini bertawasul minimal Ahmad bin Isa Al-Muhajir, boleh yang awal-awal terserah. Ya. Terus Faqih Muqaddam dan terus yang lainnya ada beberapa tokoh. Semua tokoh orang-orang hebat, cuma paling tidak orang-orang paling tidak itu Syekh Qadir Jailani gitu ya. Kita tawasuli mereka sering-sering. Barangkali nanti kita butuh sesuatu, kita minta pada mereka gitu ya. Minta tolong pada mereka, tawasul, insya Allah cepat ditolong gitu gunanya ya. Maka sering Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Syadzili, Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, tujuannya itu Umar Mahdhar gitu ya, itu Syahibud Daraq. Kita selayaknya seyogianya sering kita baca Fatihah tawasul pada mereka. Barangkali kita butuh mendesak, kita sekali panggil nama mereka, insya Allah segera dihadiri oleh mereka. Kalau orang memanggil mereka ini dengan iktikad yakin, maka bakal hadir. Melalui ini terbukti dari banyak sejarah gitu ya, banyak sejarah yang yakin gitu ya. Kalau tidak yakin enggak. Ya, maka di sana di daerahnya Imam Muhdhar itu, jadi kadang-kadang di sebagian anak kecil itu bikin mainan, saking yakinnya mereka, mencolot dari tebing, ya Imam Muhdhar, ya, panggil dia, selamatkan. Ya Muhdhar, Al-Muhdhar siapa itu? Lupa namanya tuh. Ya Al-Muhdhar ya.
Salah satu putranya Habib Abdurrahman As-Segaf, Muhammad Al-Muhdar, ya. Namanya Wali Darok, ya, Wali Darok namanya. Darok itu yang bisa menolong. Nah, kita layak sering-sering tawasul pada mereka, tidak ketika taklim tok, ketika apa, ketika sholat sebut nama mereka, ya. Ketika memulai sesuatu sebut nama mereka. Insya Allah nanti ketika ada kesulitan bakal mudah karena mereka yang menolong. Nah, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani juga gitu. Beliau ini penolong di dunia. Maka sampai dibuat apa namanya? Namanya itu dibuat tawasul, dibacakan sejarahnya beliau, apa manakib. Terkenal dengan manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Bagi mereka yang yakin pasti sukses. Kalau tidak sukses tidak bakal lanjut. Buktinya mereka terus-terusan ribuan yang ikut, ya. Dan mereka merasakan kesuksesan itu. Tapi kadang-kadang kita yang kalau kita ngelakoni, kadang-kadang kita ini tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini yakinnya kurang, ya. Nganggap apa tadi sepele gitu ya. Hari ya moco-moco nggak hasil. Bagi mereka yang yakin mereka hasil. Gitu ya. Lah, makom setinggi ini ditawarkan kepada Imam Haddad. Beliau nolak. Beliau nolak. Enggak, saya enggak mau. Apa katanya? Ini makom kasihkan saja ke murid saya. Siapa muridnya Imam Haddad yang terkenal? Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Al-Habsyi. Kasih ke murid saya. Al-Imam Ahmad Al-Habsyi. Said Muhammad Said Muhammad ya Ahmad Al-Habsyi ya. Al-Habsyi. Lah, kenapa kau tidak mau? Tidak, saya tidak mau makom di ini. Kenapa? Karena saya sudah menyandang makomnya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Makom yang luar biasa ya. Yang mana Imam Abdullah Al-Idrus Al-Akbar ini tidak menyandang makom seluruh makomnya para wali ketika beliau masih hidup. Di zamannya beliau ini semua makom para wali dia sandang, gitu ya. Tidak ada wali naik kecuali dia sudah merasakan Al-Habib Abu Bakar Abdul Aziz Al-Akbar. Ya. Jadi menyandang makomnya semua wali, gitu ya. Jadi di tempat mana saja ada, nah, gitu. Oh, balik ke sini. Walaf. Jadi tadi ya meletakkan kitab sesuai dengan kedudukan kitab tersebut. Kemudian juga disesuaikan, diperhatikan juga tentang pengarang kitab tersebut. Maksudnya ketika ada kitab yang sama, kemudian pengarangnya ini lebih utama, maka ditaruh di tempat yang lebih atas daripada yang di bawahnya, gitu ya. Wa syarafiha au musannifiha, atau memperhatikan pengarangnya, wa jalalatihim, dan tingkat keagungan mereka atau kepakaran mereka, nah, gitu ya. Tapi kalau antara kitab ya sesuaikan dengan kitabnya. Di atas, paling atas Quran yang pasti. Yang bawahnya baru tafsir. Setelah tafsir baru yang lainnya, mungkin hadis. Misal ada pengarang tafsir. Kemudian ada pengarang hadis, bukan pengarang ya, penulis hadis. Kalau hadis karena nggak bisa dikarang, gitu ya. Nggak bisa dikarang hadis itu. Penulis hadis. Nah, terus penulis hadis ini maksudnya apa nih? Orang yang mempelajari hadis, mendapatkan sanad dari orang lain dan ditulis dibukukan. Ya kutubus sittah itu biasanya. Ya, bukan moro kita ngumpulan hadis gitu ya, sebulan poso pendino nulis hadis 10, terus kita bukukan
Kita bukan penulis hadis kita gitu ya. Bukan, ngumpul notok kita ini. Ya. Karena bukan milik kita itu, gitu ya. Bukan milik kita. Kita ini saking nyalin saja kita. Ya, paham ya? Jadi pemilik hadis ini maksudnya orang yang belajar dari hadis seperti Imam Bukhari, belajar sekian banyak hadis dan beliau hafalkan, kemudian ditulis hasil belajarnya di kitab, jadilah Sahih Bukhari. Nah, ini miliknya beliau berarti. Di sini nanti ketika ada misal ya, pengarang tafsir ini kedudukannya biasa mungkin. Yang ini pengarang hadis ini atau penulis hadis ini, sahibul hadis ini, makomnya luar biasa. Gimana nih misal? Ya tetap hadis ada di bawah. Oh ya. Quran tafsir tetap ada di atas. Loh, kan ini pengarang penulis hadis ini kan punya makom yang lebih tinggi daripada mufassirnya, ya tetap karena mufassirnya ini ngikuti Qur'annya, gitu ya. Jadi kalau urutan kitab sesuaikan dengan urutan yang termulia. Yang musannifnya ini misalkan kalau ada satu kitab yang sama, kemudian mungkin beberapa tafsir atau beberapa hadis atau beberapa kitab yang sama tingkatannya, terus pengarangnya, gitu. Baru kita melihat kadar pengarangnya, paham ya? Gitu. Enggak berarti bukan berarti nanti mentang-mentang misalkan pengarang kitab ini lebih unggul, lebih makomnya lebih luar biasa, terus pengarang tafsirnya ini biasa taruh di bawah kan gara-gara pengarangnya. Enggak, tetap nanti kedudukan kitab ini harus lebih diutamakan dulu, paham ya? Kedudukan kitab diutamakan dulu, baru kedudukan si pengarang ketika ada kitab yang sama, gitu ya. Fayadul asyraf alal kul, maka meletakkan bisa yudul asyraf, maka diletakkanlah al asyraf kitab yang paling mulia alal kul di segala-galanya, di dalam kitab apapun. Quran sudah di atas segala-galanya Quran. Tafsir di atas segala-galanya setelah Al-Quran. Hadis di atas segala-galanya setelah Quran dan tafsir. Begitu. Nah, gitu ya. Summa yura'i tadrij, kemudian memperhatikan at-tadrij, tingkatan-tingkatannya. Fa in kana fiha mushafun ja'ala 'alal kul. Kalau di sana ada kitab Quran, mushaf itu berarti Quran ya. Kalau di sana ada Al-Quran, maka ja'alahu alal kul. Kitab ini ditaruh di atas segala-galanya, di atas sendiri. Nah, kalau Al-Quran wal aula, yang paling utama kalau Al-Quran itu anjakuna fi kharitatin dati urwatin. Yang paling utama kalau bisa gitu ya, Quran itu taruh di kharitatin, di kantong atau di tas dati urwah yang ada talinya. Tas yang bertali, fi mismarin, taruh di paku, cantolno di tembok atau di apa gitu ya, bukan ditaruh di urutan kitabnya tadi, taruh di atas au watadin, atau dipasak sama paku, pasak sama aja, yang suci, nadhifin, yang bersih, fi sadril masjid, taruh di depan majlis, di ruangan, di tempat duduk yang depan sendiri Quran itu. Oh ya, jadi kalau Quran taruh di tempat di tempat di jagongan tidak apa-apa, biar nanti kita selalu ndelok Quran tadi. Ya. Biar kalau kita kan yang pasti yang sering dibaca pasti Quran, yang pasti Quran. Ya. Setelah itu baru kitab-kitab yang lain. Ya, kita tertipu kalau yang diahlikan kitab-kitab cuma Qur'annya tidak pernah, ya berarti kita ketipu. Gitu ya. Taruh di di depan sendiri gitu ya. Taruh di paling depan. Summa kutubul hadisis sirf, kemudian kitab-kitab hadis yang murni hadis, karena hadis itu ada hadis murni, ada syarahnya hadis. Syarahnya setelah hadis, gitu ya. Kemudian kitab yang murni hadis,
Murni hadis ya, murni hadis. Ya. Taruh di atas murni hadis, summa tafsir, kemudian tafsirnya Quran, summa tafsirul hadis. Kemudian ya. Jadi kalau Quran berarti Quran dulu, baru hadis, yang hadis murni, bukan syarah. Ya, bukan syarah. Jadi matan hadis. Sahih Bukhari itu Sahih Bukhari ini matan. Berarti taruh di atas. Ya. Baru syarah, kalau syarahnya itu syarah Muslim, syarah Bukhari Muslim, syarhul Bukhari, itu nanti itu di bawah. Kalau matanya taruh di bawah, taruh di banyak Quran, baru setelah matan hadis itu nanti tafsir Quran. Bawahnya tafsir Quran, summa tafsirul hadis. Ini ya. Kemudian baru tafsirnya hadis, syarahnya hadis. Syarah. Kalau Quran itu penjelasannya identik dengan nama tafsir, kalau hadis itu identik dengan nama syarah. Sebenarnya tafsir sama. Ya, tafsirul hadis sama tafsirul Quran. Kan biasanya syarah, ya syarah. Syarhul Muslim, syarah Bukhari gitu biasanya. Tapi aslinya sama. Syarah, tafsir sama juga, satu makna. Itu yang bahasa sinonim yang sama. Cuma maknanya satu. Summa usuluddin, kemudian kitab usuluddin, tauhid. Setelah itu di bawahnya kitab usuluddin, kitab tauhid, summa usulul fikih, kemudian usul fikih. Ya, usul fikih, summa kutubul fikih, kemudian kitab fikih. Jelas nih ya, gampang ini urutannya. Kalau kita punya kitab banyak semacam ini, urutannya seperti itu. Kalau ditumpuk, kalau di rak berarti kitabnya banyak, ya raknya berarti banyak nanti. Ya, jadi rak atas pertama mungkin tafsir ya, apa tadi? Hadis. Kemudian rak kedua ya sama seperti ini. Kemudian summan nahwi, kemudian kitab nahwu, summas saraf, kemudian kitab saraf. Ya. Kalau ada kitab-kitab salaf, maka setelahnya kitab nahwu. Gitu ya. Setelah kitab fikih apa nih? Setelah kitab fikih baru kitab salaf. Kemudian baru kitab nahwu di bawah sendiri. Ya karena nahwu ini kan walaupun nahwu itu ilmu yang sangat penting, cuma dasaran ilmu nahwu ini asalnya mubah sebenarnya. Jadi sunnah kalau ngikutin ya, karena kan berkaitan dengan nahwu, kan berkaitan dengan bahasa Arab. Tahu ya? Nahwu itu ilmu baru. Ilmu nahwu, shorof, bahasa Arab ini ilmu baru. Di zaman Nabi enggak ada pembelajaran bahasa Arab, enggak ada. Baru setelah ada kapan? Di zamannya Imam Ali karramallahu wajhah, baru adab ilmu nahwu di situ. Maka sebenarnya mubah dia mempelajarinya. Dan jadi sunnah kalau diniati ittiba Nabi, ya. Kemudian jadi wajib kalau dia mempelajari tafsir atau hadis. Wajib itu. Orang mendalami hadis, mendalami tafsir atau syarah hadis, wajib mendalami nahwu. Gitu ya, wajib hukumnya. Kalau berkaitan dengan Quran. Shorof sama dengan nahwu sama. Kemudian kitab shorof. Ya. Kitab shorof, summa asy'aril Arab, kemudian syair-syairnya orang Arab, summal arud. Arud ini tentang ilmu syair, ya. Wallahu a'lam bishawab.